Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif dari Mas Mahfud, seorang petani yang berhasil menaklukkan tantangan besar dalam budidaya cabai di lahan tegalan. Meskipun menghadapi kondisi lahan yang sulit, minim cahaya, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang masih tinggi, Mas Mahfud juga mampu menghasilkan cabai dengan buah yang lebat dan berkualitas. Lantas, apa saja kiat sukses yang diterapkan beliau? Dari pemilihan varietas yang tepat hingga teknik perawatan yang cermat, Mas Mahfud menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita terus belajar dan beradaptasi. Siap untuk mengetahui rahasia sukses budidaya cabai di lahan tegalan? Ayo kita mulai. Tegalan merupakan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Salah satu lahan tegalan yang dimanfaatkan untuk menanami tanaman hortikultura yaitu milik Mas Mahfud yang lahannya terletak di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Di lahan tersebut, Mas Mahfud memberanikan diri menanam cabai di bawah naungan pepohonan tinggi. Padahal, sudah jelas, tanaman yang dihadapi yaitu minim cahaya, kelembapan, tanaman mengalami etiolasi. Namun, nyatanya Mas Mahfud bisa menyajikan tanaman dengan keadaan sehat. Ada yang mati, namun persentase kematian minim. Dan yang jelas, buah super lebat. Kira-kira apa saja sih kiat sukses yang dilakukan Mas Mahfud? Mari kita simak bersama. Varietas tanaman tidak hanya berbeda dari segi penampilan, tetapi juga dalam ketahanan terhadap kondisi lingkungan, kecepatan tumbuh, dan produktivitas. Musim tanam kali ini, Mas Mahfud memilih varietas Drontavi untuk ditanam di lahannya. Alasan pemilihan varietas tahan virus ini memang karena masalah utama di daerah tersebut yaitu serangan virus yang cukup masif. Beliau memang baru pertama kali menanam Drontavi, namun dari segi hasil sangat memuaskan. Buah lebat, setiap ruas terdiri dari 1 sampai 2 buah. Bahkan ada yang 3 buah. Selain itu, diameter buah besar dan dari segi harga berada di bawah tipe tegak namun di atas tipe merunduk. Di balik keunggulannya, Mas Mahfud juga menganalisis kekurangannya, yaitu serangan jamur penyebab layu dan penyebab busuk batang yang lebih masif dibanding tipe non-tahan virus. Karena sudah mengetahui kekurangan tersebut, maka dalam hal perawatan lebih memilih dilakukan perempelan untuk mengurangi kelembapan di area tanaman. Selain itu, dari segi pupuk pun Mas Mahfud lebih berhati-hati untuk mengurangi adanya resiko yang tidak diharapkan karena sudah tahu tantangan dari penggunaan varietas tahan virus yang ditanam di lahan tegalan. Dan faktanya, Mas Mahfud bisa menaklukkan tantangan tersebut. Suksesnya kegiatan budidaya dimulai dari pemilihan pupuk dasar yang tepat. Pupuk dasar yang digunakan Mas Mahfud yaitu hanya pupuk kandang tanpa menambah pupuk kimia. Alasannya, memang beliau ini mengetahui kekurangan lahan yang dimiliki. Jadi, lebih memilih dana untuk pupuk dasar dialihkan menjadi nutrisi kocor dan semprot. Pupuk kandang yang sudah terfermentasi disebar di tengah bedengan. Kemudian ditambah dengan 18 sak dolomit. Kemudian ditambah lagi 2 sak dolomit yang sudah dicampur dengan 1 kg asam humat merek dagang Power Soil. Setelah itu, baru ditutup dengan tanah.
diratakan, dan ditutup dengan mulsa. Sampai sekarang, sudah panen Mas Mahfud belum menggunakan pupuk susulan. Beliau lebih terfokus pada pemberian nutrisi dengan cara kocor dan semprot. Nutrisi kocor yang digunakan yaitu fosfat cair tanpa nitrogen, merek dagang Mordenfol, dengan dosis 10 tutup botol per 20 liter air, yang dikombinasikan dengan asam amino merek dagang Premino, dengan dosis 40 ml. Pemilihan nutrisi tanpa nitrogen ini bukan tanpa alasan. Beliau sengaja menggunakan nutrisi tersebut karena apabila sejak dini sudah menggunakan nitrogen di lahan yang minim cahaya matahari, tanaman cabai akan menjulang tinggi, ruas batangnya panjang, dan apabila berbunga akan rontok. Apakah dosis yang digunakan tidak terlalu banyak? Jawabannya iya, apabila digunakan di lahan normal. Di lahan yang minim cahaya, penggunaan dosis tersebut pas, yang membuat batang kencang dan kokoh. Kombinasi kedua produk tersebut digunakan sebanyak 4 kali. Setelah memasuki usia 40 hari setelah tanam, kocor diganti menggunakan KNO3 merah yang dikombinasikan dengan kalsium asam humat merek dagang Kalha. Kalsium sengaja ditambah untuk memperlambat penyerapan nitrogen. Aplikasi nutrisi dengan cara kocor ini hanya sampai fase vegetatif saja ya sahabat. Setelah memasuki fase generatif, difokuskan pemberian nutrisi dengan cara semprot. Apa saja produk nutrisi yang diberikan dengan cara spray? Penyepraian tanaman cabai dilakukan pada fase vegetatif maupun fase generatif. Nutrisi yang digunakan di fase vegetatif yaitu kombinasi antara Mordenfol dan Premino yang ditambah insektisida. Insektisida yang digunakan yaitu bahan aktif sipermetrin, merek dagang Rizotin, dan bahan aktif imidacloprid. Sedangkan di fase generatif, nutrisi yang digunakan yaitu asam amino dan kalium cair dengan merek dagang Kalinet. Asam amino ini tidak untuk rutinan, bisa 2 kali semprot kalium, kemudian semprot selanjutnya ditambah asam amino. Dosis Kalinet yang digunakan yaitu 5 tutup botol per 16 liter air, dan seiring bertambahnya usia, dosis selalu ditambah. Kalium dosis tinggi ini untuk menghentikan pupus, menghambat pertumbuhan pupus, dan supaya maksimal di pembungaan dan pembuahan. Hasil dari penggunaan Kalinet ini, alhamdulillah, buahnya gerombol dan bunga tidak rontok. Selain itu, Mas Mahfud juga menggunakan fungisida merek dagang Tridium untuk antisipasi patek dan Zorvec untuk busuk batang. Tridium digunakan 4 hari sekali, sedangkan Zorvec digunakan 1 minggu sekali. Walaupun pestisidanya mahal, tapi pemakaiannya sedikit, sehingga tidak terjadi pembengkakan modal. Sebagai langkah antisipasi dari serangan jamur dan bakteri, Mas Mahfud menggunakan kombinasi 2 karung dolomit, 400 gram Nordok, dan 500 gram asam humat merek dagang Power Soil yang ditabur di lubang tanam. Dosis penaburan sekitar 1 sendok makan per lubang tanam. Dalam budidaya tanaman, tidak ada yang tidak mungkin selama kita memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Setiap tantangan bisa diatasi dengan pengetahuan yang tepat, ketekunan, dan kesabaran. Dan faktanya, dengan terus mengeksplorasi dan mencoba, beliau bisa menaklukkan lahan tegalan yang sangat dihindari petani untuk menanam cabai. Begitulah sahabat, kisah inspiratif dari beliau yang membuktikan bahwa dengan pengetahuan, ketekunan, dan inovasi, tantangan di lahan tegalan bisa diubah menjadi peluang. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan terus eksplorasi dalam setiap langkah pertanian. Siapa tahu, cabai lebat dan berkualitas bisa jadi hasilnya juga. Semoga video ini memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar terus mendapatkan tips-tips menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya sahabat petani. Semangat berkebun dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.